Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Apik Lestari dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan menganalisa sebuah kasus. Selanjutnya adalah analisis kasus kedua. Kasus kedua ini saya ambil dari film berjudul The Miracle Worker. Film The Miracle Worker menceritakan tentang seorang anak perempuan cantik yang mempunyai keterbatasan indera, yaitu Helen Keller. Ia mengalami kebutaan, tunarungu, dan tunawicara. Karena keterbatasan yang dimiliki Helen itulah ayahnya hendak memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Namun, hal tersebut ditolak oleh ibu dan bibi Helen. Kemudian bibi Helen menyarankan agar ayah Helen mengirimkan surat kepada Dr. Kisol di Baltimore guna meminta dikirimkan seorang pengasuh sekaligus pengajar untuk Helen. Tak berapa lama surat itu pun sampai pada Dr. Kisol dan beliau langsung menugaskan Nyonya Annie Sullivan untuk menjadi pengasuh sekaligus pengajar Helen yang notabene mempunyai latar belakang hampir serupa dengan apa yang dialaminya. Sebagai tanggapan, mereka mengirimkan Annie Sullivan, mantan siswa di sekolah itu, ke rumah Keller sebagai tutor. Sesampainya di kediaman keluarga Keller, Nyonya Sullivan langsung melakukan pendekatan dengan Helen. Akan tetapi ia sempat dikunci di dalam kamar oleh Helen karena merasa terganggu akan kehadirannya. Dengan adanya kejadian tersebut tidak berarti menyurutkan niat Nyonya Sullivan untuk mengasuh serta mengajarkan Helen. Helen mempunyai kebiasaan yang buruk ketika makan bersama dengan keluarganya. Helen selalu makan dari piring orang lain dan tidak menggunakan sendok serta garpu. Melihat hal itu, Nyonya Sullivan akhirnya mengajarkan Helen bagaimana cara menggunakan piring sendiri dan bagaimana cara makan dengan sendok dan garpu sendiri. Nyonya Sullivan juga membiasakan Helen menggunakan sandi tangan untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya, bahkan mengajaknya berkeliling agar mengetahui dan memahami semua itu. Hingga akhirnya Helen dapat memahami apa yang diajarkan Nyonya Sullivan melalui pembiasaan-pembiasaan, seperti mengajari Helen mengeja kata cake sebelum memberinya kue dan lain sebagainya. Selain itu, hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Di lain pihak, keluarga Keller tetap tidak mau memberikan waktu tambahan untuk Nyonya Sullivan dalam mengajar dan mengasuh Helen. Akhirnya Nyonya Sullivan membawa Helen keluar rumah dan menuju sumur pompa yang terletak di depan rumah keluarga Keller. Meskipun awalnya keluarga Keller tidak merelakan, namun akhirnya keluarga tersebut merelakannya. Selang beberapa waktu, dengan sumur pompa dan air tersebut, akhirnya Helen mampu memahami apa yang selama ini diajarkan Nyonya Sullivan kepadanya. Kata pertama yang dipahami Helen adalah water, dan diikuti dengan kata-kata lainnya karena Helen meminta Nyonya Sullivan untuk mengajarkannya kembali tentang apa yang belum ia pahami. Kemudian Helen pun tumbuh menjadi dewasa serta mampu menjadi seorang pengacara terkenal meskipun ia mempunyai banyak keterbatasan, dan Nyonya Sullivan tetap menjadi seorang guru. Pembelajaran yang diterapkan oleh Annie Sullivan terhadap Helen adalah pembelajaran melalui ketekunan, cinta, dan sikap keras kepala. Pada akhir film, Annie berhasil mengajari Helen untuk berkomunikasi dengan baik melalui beberapa metode pembelajaran dalam psikologi. Pengaplikasian teori behavioristik dalam film The Miracle Worker. Dalam kisah Helen Keller ini, dalam film The Miracle Worker, terdapat beberapa bentuk pengaplikasian teori-teori pembelajaran atau behaviorisme. Antara lain ialah yang contohnya yaitu ketika Nyonya Sullivan membiasakan Helen menggunakan sandi tangan untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya, bahkan mengajaknya berkeliling agar mengetahui dan memahami semuanya itu. Hingga akhirnya Helen dapat memahami apa yang diajarkan Nyonya Sullivan melalui pembiasaan-pembiasaan atau conditioning, seperti mengajari Helen mengeja kata cake sebelum memberinya kue dan lain sebagainya. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan secara berulang-ulang atau teori pembiasaan perilaku respon. Contoh selanjutnya yaitu ketika ibu Helen, Kathy Keller, selalu memberikan permen kepada Helen ketika ia mengamuk guna untuk menenangkannya. Meskipun pada akhirnya hal tersebut tidak disetujui oleh Nyonya Sullivan karena ibunya memberikan hadiah ketika Helen melakukan kesalahan, koneksionisme, dan pembiasaan perilaku respon. Contoh selanjutnya yaitu ketika
membiasakan Helen makan menggunakan piring sendiri, sendok, dan garpu sehingga ia menjadi terbiasa melakukan hal tersebut atau conditioning, serta dilakukan berulang-ulang hingga Helen mampu melakukannya. Teori pembiasaan perilaku respon. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.